Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Bi khairin? Alhamdulillah. Siap kajiannya? Musta'idun? Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Al-hadits tsalis asyar, hadis yang ke-13, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya. Wa syabbaka baina asabihi. Dan Rasulullah SAW pun memasukkan jari satu tangan kepada yang lainnya. Apa ini? Hah? Ada yang menjalinkan, menganyamkan, apa lagi? Hah? Menyatukan antara dua telapak tangan, memasukkan jari jemarinya. Pokoknya demikian sudah. Hadis muttafaqun alaih. Ana ulangi lagi. Rasul SAW bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, dan Rasul pun memasukkan antara satu jari dengan jari yang lain di antara dua telapak tangan itu. Hadis muttafaqun alaih. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadza haditsun azimun. Ini adalah hadis yang sangat agung. Fihi al-khabaru minan Nabi SAW anil mu'minin. Di dalamnya Rasul mengabarkan tentang hakikat hubungan antara orang-orang yang beriman. Annahum ala hadal wasaf. Mereka seperti dalam hadis ini disifati seperti satu bangunan yang saling mengokohkan, yang saling menguatkan. Wa yatadamman al-hatha minhu ala mura'ati hadzal asal. Dan dalam hadis ini ada anjuran agar setiap muslim dan muslimah
memperhatikan pondasi prinsip yang satu ini, yaitu orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling mengokohkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merobohkan. Wa an yakunu ikhwanan mutarahimin, mutahabin, mutaatifin. Dan agar mereka menjadi bersaudara, saling mencintai dan saling menyayangi. Namun dalam kaidah para ulama, antara satu hadis dengan hadis yang lain saling melengkapi. Jangan hanya mengambil hadis ini, kemudian mengatakan, ayo kita bersatu yang penting Muslim, meskipun Syiah Rafidhah. Nah ini jangan gagal paham. Rasul mengatakan, Authaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci. Karena apa? Karena Allah. Karena tauhidullah. Kalau sudah beda akidah, beda tauhidnya, tidak akan mungkin ada kasih sayang, cinta, mencintai. Kalau mau ditambahkan lagi, Rasul mengatakan orang mukmin dengan mukmin seperti satu bangunan. Namanya bangunan pasti ada apa? Pondasinya. Betul enggak? Ada yang bangun rumah tanpa pondasi? Hah? Kalaupun ada, cepat akan apa? Makanya Rasul SAW ketika awal dakwah di kota Mekah, yang pertama kali Rasul ajarkan apa? At-tauhid. Setelah tauhid, baru didengungkan persatuan ukhuwah Islamiyah. Karena tanpa tauhid tidak akan mungkin umat Islam akan bisa bersatu. Sebagaimana kata para ulama, hubungan erat antara kalimat tauhid dengan tauhidul kalimah. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Itu pondasi bagi tauhidul kalimah. Apa tauhidul kalimah? Persatuan umat. Jadi hubungannya erat, ya, tinggal dibalik-balikkan saja dua kata ini, kalimat tauhid dan tauhidul kalimah. Tauhidul kalimah artinya tadi apa? Persatuan umat, tauhidul kalimah. Persatuan umat, wahada yuwahidu tauhid. Tauhid itu secara bahasa menyatukan. Ya, wahada yuwahid menyatukan. At-tauhid itu menyatukan. Tanpa tauhid umat tidak akan apa? Bersatu. Itu pondasinya ukhuwah Islamiyah. Akidah yang sahihah itu pondasinya. Rukun iman yang 6. Jika umat Islam berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, akidah salaf, akan terjadi persatuan yang hakiki, yang kokoh. Adapun kalau berbeda akidahnya, tauhidnya, kalaupun ada persatuan, ya mungkin kumpul-kumpul di jalan, demo, kumpul. Tapi setelah itu apa? Nah, nggak akan mungkin kalaupun ada persatuan yang semu. Karena sekali lagi, tanpa kalimat tauhid tidak akan ada tauhidul kalimah. Kalau ada yang mengatakan, kan semuanya sudah mengucapkan kalimat tauhid. Maka dijawab, apalah artinya mengucapkan kalimat tauhid namun tidak dipraktekkan. Masih banyak penyembahan kepada selain Allah, kepada kuburan keramat, kepada kerbau keramat, kepada pohon keramat dan seterusnya. Bagaimana mungkin umat akan bersatu? Sedangkan Allah berfirman, wa anna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabb kalian, maka ibadahilah aku, kata Allah. Ini pondasi ukhuwah Islamiyah. Tauhidul kalimah, persatuan umat tidak akan terjadi, tidak akan terwujud kecuali dengan kalimatut tauhid secara kaulan wa i'tiqadan wa fi'lan. Kalimat tauhid bukan sekedar ucapan di bibir, namun harus diyakini dalam hati
la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahyang yang hak kecuali Allah, dan betul-betul menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Ini pondasi ukhuwah Islamiyah, persatuan umat yang hakiki, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau mau ditambahkan, di antara pondasi ukhuwah Islamiyah masih ada kaitan dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama, itu pondasinya ukhuwah Islamiyah, yaitu dengan kaum muslimin kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau diistilahkan oleh para ulama, la ilaha illallah itu tauhidul ibadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tauhidul ittiba, hanya mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin umat bisa bersatu kalau tidak mengikuti sunnah Rasul. Kalau setiap kelompok, setiap tarekat punya jalan sendiri-sendiri, yang terjadi apa? Tabrakan terus. Tidak mengikuti apa? Satu jalan yang Rasul ajarkan. Dalam akidah, bermacam-macam akidah mereka. Dalam masalah ibadah, bermacam-macam. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Rasul SAW mengatakan dalam hadis perpecahan umat, sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma'an alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini solusi dari perpecahan umat, kembali kepada ajaran Rasul, kembali kepada ajaran para sahabat Rasul, apalagi tentang masalah akidah. Dalam hadis yang lain, hadis Irbad bin Sariyah, hadis yang sudah kita lewati dalam Arba'in An-Nawawiyah. Taib, bagi yang belum pernah setoran juga, ada yang hafal enggak hadis ini? Hadis Irbad bin Sariyah. Nah, Muraja' Arba'in Nawawiyah. Tidak ada. Yang bawah mungkin ada yang mau setoran. Hadis, kalau tidak salah, 28 dari Arba'in Nawawiyah itu. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nah, murajaahnya di rumah, bukan di sini. An Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa'adhana Rasulullah sallallahu wa'idatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'anna mau'idatu muwaddi' fa'ausina. Dari Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW pernah satu saat, yaitu pada waktu salat fajar, selesai salat beliau memberikan wejangan yang sangat mendalam sampai mata air kami bercucuran, air mata kami bercucuran dan hati kami bergetar. Dan kami pun berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan, fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Rasul pun mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'ah, wa in ta'amara alaikum abrin habashi, dan agar kalian mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kemudian intinya di sini Rasul mengatakan, fa innahum man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Rasul pun memberikan solusi dari perpecahan itu. Apa kiat meraih persatuan? Kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan ini yang dikuatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan agama, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Rasulnya, kepada sunnah beliau.
Kemudian alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang diberikan petunjuk, gigit erat dengan gigi geram kalian. Dan solusi yang berikutnya tidak cukup hanya ittiba'us sunnah, namun iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Ini dua kalimat syahadat pondasi ukhuwah Islamiyah. Tauhidul ibadah yang pertama, mengesahkan Allah dalam ibadah plus tidak berbuat syirik. Karena nggak ada artinya tauhid tanpa meninggalkan syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Demikian pula tauhidul ittiba, tidak mengikuti kecuali Rasul, tidak mungkin terwujud kecuali juga meninggalkan kebid'ahan. Maka ini pondasi ukhuwah al-Islamiyah. Kemudian kata Asy-Syaikh tadi, wa an yakunu ikhwanan, menjadi manusia-manusia yang saling bersaudara. Bersaudara bukan karena hubungan nasab, bukan karena hubungan kabilah atau satu suku, tidak, namun satu akidah. Ya, ikhwanan ya fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, murajaah lagi juga hadis Arba'in Nawawiyah. Ada dua hadis dalam Arba'in Nawawiyah ya tentang pembahasan kita ini, merajut ukhuwah Islamiyah. Ada dua hadis yang berkaitan dengan merajut ukhuwah Islamiyah. Yang masih hafal silakan setoran. Masa sudah khatam tinggal kenangan aja. Hah? Nawar ya. Baik. Hadisnya ya, redaksinya, bukan nomornya. Apalagi cuma halamannya ya. Nggak hafal halamannya. Nah, silakan ikhwan atau akhwat. Ada yang mau jawab? Dua hadis ya. Baik. Satu tapi yang panjang, jangan yang pendek. Hah? Ya, yang bawah silakan. Kenapa? Ya, sebutkan, anak nggak mau nomornya, nomor. Ini baca apa hafalan? Hafalan ya, silakan. La tahasadu wala tanajadu wala tadawadu wala tadadaru wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din wa qul ibadallah ikhwana la wa qul ibadallah ikhwana al-muslim aqul muslimin ala muslimin al-muslim aqul muslimin la yadlimuhu wa la yaqdiruhu wa la yakdibuhu wa la yukhtiruhu at-taqwa hauna yusiru ila sadrihi talasa bihasabi imri'in min asarri an yahqira al-muslimu akhahu kullu muslimin ala muslimin haramun amwalu kullu muslimin ala muslimin haramun jamuhu wa amaluhu wa irduhu. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, itu hadis ya, sekali lagi sudah kita pelajari bersama tentang kiat meraih ukhuwah Islamiyah. Di situ kalau dibahasakan seperti tanaman, ada pupuknya, ada untuk menghilangkan benalu ataupun hama-hamanya. Kata Rasulullah, wala tahasadu. Ini hasad, ya, hamanya ukhuwah Islamiyah.
Kalau sudah ada hasad, hancur ukhuwah. Ya, saling sikut menyikut entah di kantor, entah di pasar, bahkan di masjid pun kepengurusan masjid tetap ada apa? Sikut-sikutan. Naudzubillah min dzalik. Ya, tidak ada al-haya. Ya, bukan partai saja yang saling rebutan. Ya, juga apa? Ketakmiran masjid. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian wala tabaghadu. Jangan saling membuat kemurkaan, kemarahan. Wala tanajashu. Jangan jual beli dengan cara an-najis. Ini seperti yang kita sampaikan, maklar nggak mau beli cuma sekedar memanas-manasi suasana, ditawar dengan harga tinggi. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Kemudian kata Rasulullah, wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'din. Jangan sebagian kalian menjual atas sebagian penjualan yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah lagi apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Baik, intinya ini salah satu hadis meraih ukhuwah Islamiyah dengan tadi menghilangkan hama-hamanya dan saling menghormati. Wa an yakunu ikhwanan mutarahimin. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, mathal mu'minin fi tawadihim wa tarahumim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid. Perumpamaan orang mukminin dalam kasih sayang, cinta mencintai seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lainnya merasakan demam dan tidak bisa tidur di kala malam hari. Ini adanya ukhuwah Islamiyah, ini harus tersumberkan dari tadi at-tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Yuhibbu kullun minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsihi. Setiap muslim mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini juga hadisnya sudah kita lewati. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair dalam riwayat. Dan ini yang kita maksudkan tadi, dua hadis. Yang satu panjang, yang satu pendek ini. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat dari kebaikan. Jangan salah paham. Ya, misalnya temannya suka ngerokok, ditawari rokok, kan saya cinta. Ini malah apa? Ya, rokok membunuhmu. Ini bukan cinta, malah apa? Jerumuskan. Nah, wa yas'a fi dzalik, dan berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Contoh, kita ingin ya masuk surga dengan ittiba'us sunnah, maka kita pun menyeru saudara kita kepada ittiba'us sunnah. Kita ingin masuk surga dengan at-tauhid, maka kita seru umat Islam untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ini bentuk cinta yang sejati. Wa an alaihim mura'atal masalih al-kulliyah al-jami'ah li masalihihim kullihim. Dan kaum muslimin wajib memperhatikan kemaslahatan secara umum kaum muslimin. Ya, dan tidak ada maslahat yang paling maslahat daripada at-tauhid. Maka ini yang wajib untuk diperhatikan. Makanya sekali lagi tadi Rasul SAW awal kali dakwah ingin menyatukan umat dengan at-tauhid. Wa an yakunu ala hadal wasf, agar kaum muslimin sebagaimana yang Rasul sifatkan tadi seperti satu bangunan. Kata Syekh, fa innal bunyan al-majmu' min asasatin wa hitan muhitat kulliyah wa hitan tuhitu bil manazil al-mukhtassah. Namanya bangunan, ya, bangunan rumah misalnya, itu terdiri dari pondasinya. Gak mungkin rumah tanpa pondasi. Kalaupun ada, dapat roboh. Maka tadi, pondasi ukhuwah Islamiyah, persatuan umat, itulah at-tauhid. At-tauhid yuwahid. Ya.
Kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan, dulu Syekh Abdurrahman As-Sudais, kenal? Siapa beliau? Imam Masjid Al-Haram. Dulu beliau pernah datang ke Surabaya tahun 2005 atau 2000, lupa saya tepatnya. Itu pernah mengisi kajian ba'dal maghrib, judulnya tadi, hubungan antara kalimatut tauhid dengan tauhidul kalimah. Hubungan antara kalimat la ilaha illallah dengan persatuan umat. Umat tidak akan bersatu tanpa tauhid, baik secara ucapan, keyakinan maupun amal perbuatan. Bukan sekedar mengucapkan saja tanpa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian namanya bangunan ada pagarnya. Ya, ada pagar, entah itu pagar yang mengelilingi halaman rumah, dan juga ada pagar khusus, yaitu dinding-dinding rumah itu sendiri. Maka ini semuanya saling menguatkan. Demikian pula kalau mau diperinci, ada jendela, ada ada pintu, ada atap dan sebagainya. Ini semuanya saling menguatkan. Ada pagar misalnya di luar, di dalam nggak ada pintunya, bagaimana? Tikus masuk, biawak masuk, dan seterusnya, ular masuk, berbahaya. Intinya saling mengokohkan, saling menguatkan, melengkapi. Wa ma tadalmanahu min suqufin wa abwab, ada atap, ada pintu, wa masalih wa manafi'. Kullu naw'in min darik la yakum bi mufradihi. Setiap anggota tubuh tadi dari bangunan-bangunan itu tidak bisa berdiri sendiri. Pintu bisa nggak berdiri tanpa ada dinding yang nempel di dinding? Bisa nggak? Jendela bisa ngawang gitu. Tidak mungkin. Demikian pula semua itu nggak akan mungkin bisa berdiri tanpa pondasi. Semua saling menguatkan. Cuma tadi yang paling penting pondasinya. Mungkin rumah bisa tanpa pintu, bisa. Tapi yang penting pondasi yang paling harus ada. Kadang rumah ada, bangunan ada, pondasinya ada, tiangnya ada, mungkin atapnya masih belum masih bisa ditempati istilahnya. Baik, intinya semua saling melengkapi, saling menguatkan. Kullu naw'in min dalik la yakum bi mufradi hatta yandammu ba'daha ila ba'din. Kadzalikal muslimun. Demikian pula kaum muslimin. Yajib an yakunu kadzalik. Wajib menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Fayura'u qiyama dini wa syara'ihi. Dan yang paling utama, memperhatikan agama mereka. Dan paling penting dalam agama yaitu tadi akidah usuluddin. Dan berbagai macam syariat-syariatnya. Wa ma yuqawwimu dzalik wa yuqawwi. Maka harus ada wa tawasabil haqqi wa tawasabil as-sabr. Makanya dalam surat Al-Asr tidak cukup illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Harus ada wa tawasabil haqq wa tawasabis sabr. Inilah yang mengokohkan bangunan ukhuwah Islamiyah. Kalau ada yang salah diluruskan. Kalau ada yang salah bukan malah dibela, bukan malah dijerumuskan ke dalam kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Harus ada wa tawasabil haqq wa tawasabi as-sabr, amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuzilu mawani'a wa awaridahu. Seperti tadi, tanaman tidak cukup hanya dipupuk, harus ada pembasmian hama. Dan hama dalam Islam yang paling berbahaya, hama syirik. Ini yang wajib untuk basmi. Kalau tidak, umat Islam akan rapuh akidah mereka. Ini yang menggerogoti pondasi ukhuwah Islamiyah. Makanya sekali lagi, ukhuwah Islam itu bukan sekedar kumpul-kumpul saja. Seperti slogannya kelompok pergerakan Harokah Ikhwan Muslimin contohnya, yang mengatakan wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita tutup mata, kita saling toleransi, saling menghormati dalam hal yang kita perselisihkan. Meskipun antara ahlus sunnah dengan ahlus syirik, ahlul bidah.
Makanya kelompok Ikhwan Muslimin, seperti yang kita sering contohkan pada akhir-akhir ini, kelompok Hamas misalnya, yang merupakan cabang Ikhwan Muslimin di Palestina, mereka gabung dengan kelompok Syiah Rafidhah dari Iran dan yang lainnya. Kenapa? Itulah akidah mereka, itu manhaj mereka. Persatuan antara semua golongan meskipun jauh dari akidah yang sahihah. Maka ini persatuan yang semu. Maka Ahlussunnah punya manhaj sendiri tentang persatuan. Makanya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, putranya penulis kitab yang kita pelajari yang Arba'inawiyah, beliau memuat seperti ceramah cuma dibukukan manhaj Ahlussunnah fi tauhidil ummah. Metode Ahlussunnah dalam menyatukan umat. Ada metode yang berbeda dengan metodenya kelompok-kelompok pergerakan. Kalau kelompok pergerakan yang penting kumpul-kumpul sudah. Yang penting deal. Jangan ngomong syirik, jangan ngomong bid'ah, jangan ngomong sesat penyimpangan. Naudzubillah min dzalik. Seperti tadi. Tanaman dipupuk terus. Namun hama tikus dibiarkan entek sudah. Nah, intinya tadi harus dipupuk, dihilangkan, dibasmi hama-hamanya. Kalau mau tetap tumbuh subur ukhuwah Islamiyah tersebut. Kemudian fal furudul ainiyah yaqumu biha kullu mukallafin. Dalam Islam ada kewajiban-kewajiban yang fardu ain. Ini yang juga wajib diperhatikan dalam meraih ukhuwah Islamiyah. Setiap mukallaf, orang yang baligh berakal, itu wajib melaksanakannya. La yasa' mukallafan qadiran tarkuha au ikhlalu biha. Namanya fardu ain, setiap mukallaf wajib melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam Islam ada furudul kifayah, fardul kifayah. Yaj'al fi kulli fardin minha man yaqum bihi minal muslimin. Sebagian harus ada yang melaksanakan. Apa contoh seperti fardul kifayah contohnya? Salat jenazah, memandikan jenazah dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, bihaitsu tahsul bihimul kifayah wa yatim bihal maksud al-matlub. Ini juga selayaknya diperhatikan oleh kaum muslimin. Qala ta'ala fil jihad. Contohnya dalam masalah jihad. Tentunya jihad yang syar'i. Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan." Tidak selayaknya orang-orang beriman semuanya pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Alangkah baiknya seandainya ada sekelompok dari mereka yang belajar ilmu agama kemudian memberikan peringatan kepada kaum mereka. Gak semuanya berangkat jihad membawa senjata. Namun harus ada yang membawa pena. Ya, untuk apa? Mendakwahi yang lainnya. Kalau semuanya berangkat jihad, siapa yang mau mengajari generasi-generasi berikutnya? Mengajarkan ilmu agama kepada ini harus saling melengkapi. Ada yang bagian jihad dengan senjata, ada dengan jihad dengan cuma tadi intinya harus pondasinya sama. Jangan salah paham. Berarti kalau begitu Ustaz, antum jangan nyalakan teroris. Teroris sudah jihad dengan apa? Bom. Antum jangan, nggak bisa. Karena mereka bisa ngebom kita juga. Kalau nggak paham jihad yang syar'i. Harus dijelaskan mana jihad yang syar'i, jihad yang bid'i. Maka harus ada tetap watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya, tadi surat At-Taubah 122, sekarang surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok manusia yang menyuruh kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jihad, ibadah harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika jihad tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, harus dinahi mungkar. Paham? Jadi, jangan gagal paham. Jangan, seperti tadi kelompok Ikhwan Muslimin, yang mereka mengatakan, ya sudahlah, biarkan mereka berjihad. Inti dakwah saja. Tidak bisa.
dakwah itu harus juga nahi mungkar. Ketika kita melihat jihadnya tidak syar'i, harus disampaikan kepada umat, ini jihad yang enggak syar'i, ini bahaya bagi umat. Umat akan dibantai oleh musuh kalau jihadnya tidak syar'i. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Rasul meskipun dikala jihad ketika perang, terutama pada waktu perang Hunain, ada sebagian sahabat beliau yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat, Rasul tidak tinggal diam. Meskipun dikala jihad yang butuh persatuan. Namun kalau istilah para ulama, taswiyatus saffi muqaddamatun ala tauhidis shaf. Memurnikan barisan umat Islam dari kesyirikan, membersihkannya dari kesyirikan kebid'ahan lebih utama dari menyatukan barisan. Karena nggak mungkin ada persatuan tanpa akidah yang murni, yang bersih dari kesyirikan tersebut. Makanya Rasul tadi, meskipun dikala jihad, dikala perang Hunain waktu itu, Rasul tidak tinggal diam ketika ada penyimpangan. Rasul mengingkari sebagian sahabat yang baru masuk Islam tadi, yang ingin dibuatkan pohon keramat. Ini pondasi ukhuwah harus tetap kokoh, yaitu tauhid, meninggalkan syirik. Wa amara ta'ala bitta'awun 'alal birri wa taqwa. Kalau antum mau catat dari kesimpulan yang kita sampaikan dan juga yang disampaikan oleh Syekh, kiat meraih ukhuwah Islamiyah, yang pertama tauhid, meninggalkan syirik. Tauhid, meninggalkan syirik. Yang kedua, ittiba'us sunnah, dan meninggalkan bid'ah. Iya, nanti kita ulangi, jangan sabar. Ana ulangi lagi, kiat meraih ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, tauhid dan meninggalkan syirik. Sudah? Yang kedua, ittiba'us sunnah dan meninggalkan bid'ah. Sudah? Yang ketiga, belum. Tauhid dan meninggalkan syirik. Atau pakai bahasa singkatan nggak apa-apa. Tauhid, syirik coret gitu. Ittiba'us sunnah dan meninggalkan bid'ah. Yang ketiga, cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Sudah? Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, ini yang kita lewati sekarang ini, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. At-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ada berapa itu? Iya, nanti kalau kita tambahkan lagi. Kita lewati dulu ucapan Syekh. Wa amra ta'ala bitta'awun 'alal birri wa taqwa. Allah perintahkan kaum muslimin untuk tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Tadi jangan sampai gagal paham. Cinta kepada saudaranya, namun pada hakikatnya menjerumuskan kepada kebinasan, kepada kesesatan. Ini hati-hati, jangan buat hajatan bulan ini. Nah, ini kayaknya nasihati, pada itu nasihat yang menjerumuskan. Awas, ini bulan sial. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada dalam Islam bulan sial. Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun, menganggap sial sesuatu, entah itu bulan Suro atau bulan Safar atau angka 13, angka 4, menganggap sial, hal itu semuanya merupakan syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipahami. Fal muslimun qasduhum wa matlubuhum wahidun. Kaum muslimin itu tujuan mereka satu. Wa huwa qiyamu masalih dini wa dunyahum allati la yatimu din illa biha. Yaitu dengan menegakkan kemaslahatan agama dan dunia mereka.
Yang paling utama kemaslahatan agama, itu yang paling utama tadi tauhid, ittiba'u as-sunnah, itu yang wajib diperjuangkan. Kemudian urusan dunia juga tetap diperhatikan. Ya, antara kaum muslimin saling bantu membantu. Kalau satu tidak bisa makan, dikasih bantuan semampunya. Ini ya, jangan hanya memperhatikan masalah urusan agamanya saja, urusan dunia juga diperhatikan. Makanya ada zakatul mal untuk fuqara wal masakin. Ya, ada sedekah ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Intinya semuanya diperhatikan oleh al-Islam, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa kullu ta'ifatin tas'a fi tahqiqi muhimmatiha bihasabi ma yunasibuha wa yunasibul waqta wal hal. Semua kelompok dari kaum muslimin, kelompok di sini maksudnya kelompok dalam spesialis bidang masing-masing. Ada Pak Dokter, ada Pak Insinyur, ada Pak Ustadz, ada Pak Guru, ada banyak, semuanya menjalankan tugas masing-masing demi kemaslahatan kaum muslimin. Meskipun tetap tadi satu pondasi akidah yang sahih, satu tauhid, satu ittiba'u sunnah. Pondasinya sama. Cuma tadi ada yang jadi tiang, ada yang jadi pintu, ada yang jadi jendela, ada yang jadi atap. Cuma tadi pondasinya satu. Kemudian kata Syekh, wala yatimu lahum dzalik illa bi'aqdil musyawarat wal bahthi 'anil masalih al-kulliyah. Dan hendaklah ada saling bermusyawarah antara satu dengan yang lain demi meraih kemaslahatan umum. Wa bi ayyi wasilah tudrak, dengan perantara apa saja ya kemaslahatan itu diraih. Namun tentunya tadi tetap di atas pondasi tauhid dan ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh tadi dalam masalah jihad, tentunya sekali lagi jihad yang syar'i. Ini nggak mungkin hanya satu kelompok saja yang tadi bersenjata tanpa bimbingan para ulama. Hanya modal semangat seperti kelompok teroris tanpa bimbingan ulama ahlussunnah, yang terjadi pertumpahan darah, yang terjadi kekacauan di mana-mana. Makanya harus ada apa tadi? Musyawarah, terutama dalam hal-hal yang besar. Terutama tadi, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada dzikir, kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Kemudian wa kaifiyati turuq ila surukiha wa i'anati kulli ta'ifatil ukhra fi ra'iha wa qawli wa fi'liha wa fi daf'il mu'aradat wal mu'awwiqati anha. Setiap kelompok sekali lagi saling gotong royong, bantu membantu dalam meraih kemaslahatan umat. Contohnya dalam skop yang kecil di kajian misalnya, ada tim yang nyuting, ada yang noto bangkunya, ada yang terutama di sini nyediakan makanannya, kan nggak semua, misalnya ustadz yang nyediakan sama nggak mungkin kan, yang noto bangkunya, yang nyeting kan nggak mungkin, semuanya ada apa tugas masing-masing. Ada yang tugasnya tidur, ada nggak? Ojo. Baik. Kalau semuanya duduk di depan anak, nggak ada yang di sini, nggak jadi juga. Semuanya harus ada apa saling. Ada ustadznya juga, nggak ada yang dengarkan juga, nggak lucu. Intinya ini semua harus saling gotong royong bil birri wa taqwa, jas kebaikan dan ketakwaan. Kemudian kata Syekh lagi, faminhum ta'ifata ta'allam. Sekelompok dari kaum muslimin ada yang belajar thalabul ilmi. Jadi santri, nanti jadi ustadz dan sebagainya, jadi dai. Wa ta'ifatun tu'allim, ada yang mengajar. Sekarang ada yang belajar, ada yang mengajar. Wa minhum ta'ifah takhruj ila jihad, ada pula yang keluar berjihad. Tentunya sekali lagi jihad yang syar'i, bukan jihad yang bid'i. Ba'da ta'allumiha li fununil harb, setelah mereka sudah belajar berbagai macam latihan perang. Wa minhum ta'ifatun turabit, sebagian lagi ada yang menjaga garis perbatasan. Kalau semuanya belajar, nggak ada yang jihad,
tidak akan tegak al-Islam. Kata para ulama, la yaqumuddin illa bi amrain. Tidak akan tegak agama Islam kecuali dengan dua hal. Bil ilmi wal bayan wa sayfi wasina. Dengan ilmu dan keterangan, dan yang kedua dengan senjata dan pedang. Itu Islam, kata para ulama, akan tegak dengan dua hal itu. Cuma yang wajib diperhatikan, tidak akan terjadi perang yang syar'i kecuali dengan ilmu yang syar'i. Makanya ilmu didahulukan. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Paham ya? Dan sekali lagi, jihad itu dzirwatu salam Islam, tulang punggungnya Islam, dan itu tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan al ilmu terlebih dahulu. Kalau tanpa ilmu, yang terjadi terorisme, yang terjadi kekacauan, pemberontakan, bukan jihad yang syar'i. Kemudian waktu hafid ala suhur, menjaga garis perbatasan. Ada tugasnya masing-masing. Wa masalikil ada wa minhum ta'ifah tastaghil bisina'at al-mukharrija lil aslihatil munasibah li kulli zamanin bi'asabihi. Ada yang turun di lapangan jihad membawa senjata, ada pula kelompok dari kaum muslimin yang membuat senjata. Ini tentunya atas izin pemerintah. Artinya apa? Ada tugas masing-masing. Kalau jihad atau semuanya berangkat ke jihad, nggak ada yang membuat senjata, senjata ente peluru. Paham ya? Ada tugas masing-masing. Demikian pun ada Pak dokter yang akan merawat yang sakit. Temukan. Demikian pula kata Syekh, wa minhum ta'ifah tastaghil bil hirasah wa zira'ah. Ada pula kaum muslimin yang tugasnya menanam padi, bercocok tanam. Perang terus gak ada makanannya, ya mati dewe, gak usah perang. Ya kan? Itu harus ada tanawu, berbagai macam bidang yang dikuasai oleh kaum muslimin. Wa tijarah, ada yang berdagang, wal makasib al mutanawi'ah, wa sa'i fil asbabil iktisadiyah, memajukan perekonomian kaum muslimin. Cuma sekali lagi, yang paling utama tadi pondasinya harus kuat dulu. Kalau sudah pondasi kuat, insya Allah sebagaimana para sahabat dahulu, mereka berjihad, mereka berperang, mereka meraih kejayaan karena pondasinya sudah kuat. Jangan pondasinya belum kuat, rumahnya pintunya sudah diukur yang luar biasa, dihiasi. Nggak akan kokoh rumah tersebut, atau atapnya yang dikuatkan, pondasinya rapuh, tidak akan kuat. Wa minhum ta'ifah tastaghil bidarsi siyasa. Ada pula yang belajar tentang politik yang syar'i. Jadi Islam itu lengkap semuanya. Di antaranya masalah politik, ada politik namun politik yang syar'i, yang bersih, yang murni, bukan politik kemunafikan, bukan politik yang kotor. Sekali lagi, setiap bidang harus kaum muslimin ada yang menguasainya. Makanya kalau mau dibahas, kata para ulama, pemberontakan kepada penguasa yang kafir itu boleh. Tapi salah satu syaratnya, harus kaum muslimin punya calon penggantinya. Paham ya? Yang pertama, boleh memberontak dengan 4 syarat. Kata ulama, memberontak pemimpin boleh, namun dengan 4 syarat. Yang pertama, pemimpinnya jelas-jelas kafir. Kalau muslim bagaimana? Zalim lu? Yakin? Nggak mencela-menceli? Ya haram. Secara ijma haram, tidak boleh. Meskipun sangat zalim, selama dia masih muslim, haram dikudeta. Maka syarat yang pertama, pemimpinnya kafir. Entah dia sudah berpindah ke agama lain atau melakukan pembatal keislaman dan divonis kafir oleh ulama Ahlussunnah. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, boleh memberontak kalau kaum muslimin punya kekuatan. Ya 11-12 lah dengan penguasa yang murtad tadi. Jangan seperti yang kita sering sampaikan, pemerintah yang mau diberontak punya jet tempur, namun yang mau memberontak hanya punya gerobak tempur. Istilahnya nggak nyucuk, nggak mungkin itu dilakukan. Yang ketiga, pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Kalau misalnya kekuatannya sudah 11-12, namun kalau diperhitungkan oleh para pakar-pakarnya,
itu kemaslahatannya sedikit dibandingkan kemadaratannya, kaum muslimin akan banyak dibantai. Dan juga ya secara perkiraan siasat itu nggak akan menang. Maka lebih baik sabar dulu. Karena apa? Kemaslahatannya sedikit sedangkan kemadaratannya lebih besar. Ini yang mempertimbangkannya para pakar-pakarnya dari kalangan ulama ataupun dari kalangan ahli militer kaum muslimin. Dan yang keempat, ini intinya, kaum muslimin harus sudah punya calon penggantinya, pemimpin yang ideal istilahnya. Jangan sampai sudah berhasil kudeta, bingung nyari sopo gaji gitu. Nah, ini berbahaya. Maka sekali lagi tadi, kaum muslimin juga perlu ada yang mempelajari politik yang syar'i, bukan politik yang kotor, bukan politik kemunafikan. Wa umuril harbi wasilmi, dan juga harus ada yang belajar perang, belajar perdamaian. Jangan perang terus, sudah jelas kaum muslimin sudah banyak yang terbantai, masih sikat aja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Wa ma yambaghi amalu mal ada, dan apa yang perlu dilakukan terhadap musuh-musuh kaum muslimin. Mimma ya'udu ila maslahat Islam wal muslimin. Yang penting tadi, semuanya demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Wa tarji'a 'alal masalih 'ala adnaha, dipertimbangkan mana yang paling bermaslahat. Ini seperti contohnya jihad. Kalau mau kita contohkan, kata para ulama, seperti jihad yang dilakukan oleh kelompok Hamas sekarang ini. Apa yang mereka hasilkan sekarang ini? Puluhan ribu kaum muslimin dibantai di Gaza. Ya, mereka enak masih punya tempat persembunyian. Ya, kaum muslimin rakyat jelata di sana terbantaikan. Mereka terbunuh puluhan ribu. Ada yang ngungsi dan sebagainya. Kalau dia mengatakan, wah mereka menang opo. Paham ya? Yahudinya juga enggak apa. Ada yang mengumumkan mereka rugi triliunan. Uang bagi mereka kecil. Ya, apakah triliunan yang mereka keluarkan itu sebandingkan dengan puluhan ribu kaum muslim yang dibantai? Sedangkan Rasul mengatakan, la zaul dunya ahwan indallah min qatl rajul muslim. Hancurnya dunia tidak sebanding atau lebih ringan dibandingkan pembunuhan satu orang muslim. Ini puluhan ribu. Ya, ada pula yang bangga, menang kaum muslim. Buktinya apa? Sekarang orang-orang ngefan kepada Abu Ubaidah yang pakai apa? Pakai apa itu? Kayak topeng ninja itu kan? Naudzubillah min dzalik. Puluhan kaum muslimin, puluhan ribu kaum muslimin dibantai. Kok menangnya gara-gara apa? Ngefan kepada naudzubillah min dzalik. Ini yang kata para ulama tidak diperhatikan mana yang paling banyak maslahatnya ataupun madaratnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina dan menghancurkan orang-orang al-Yahud qatalahumullah. Wa dafi a'lal madar bin nuzul ila adnaha wal muwazana bainal umur. Intinya tadi harus ada para pakar-pakar yang bisa mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemadaratan bagi kaum muslimin. Wa ma'rifati haqiqatil masalih wal madar wa maratibiha. Harus tahu hakikat maslahat itu apa, hakikat madar itu apa. Jangan kebalik tadi. Kaum muslimin puluhan ribu dibantai, dilupakan, nggak dihitung. Yang dihitung masalah apa? Banyak orang ngefan kepada tadi tokohnya Hamas, Abu Ubaidah atau juru bicaranya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi akal yang terbalik. Naudzubillah min dzalik. Wabil jumlah kesimpulannya, yas'auna kulluhum li tahqiqi masalih dini wa dunya. Semuanya harus satu tujuan, meraih kemaslahatan kaum muslimin. Ya, yang dokter jadi dokter muslim yang baik, ya, yang betul-betul niatnya lillahi ta'ala, niatnya betul-betul memperjuangkan Islam dan juga kemaslahatan kaum muslimin. Sebagaimana juga lebih dari itu para da'inya harus betul-betul berjuang di atas Islam, ikhlas dan ittiba'us sunnah. Ya, bukan cari popularitas, bukan mencari keuntungan pribadi, atau naudzubillah min dzalik berdakwah tanpa ilmu nanti akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bighairi ilmin
Kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Orang yang berjihad tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki, seperti kelompok teroris. Demikian pula orang yang berdakwah tanpa ilmu. Ya, kalau bahasa kita kemarin ngedabrus, ya, bahasa semut, bahasa apalagi kecoa, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Maka kalau kita menginginkan kemaslahatan bagi kaum muslimin, semuanya harus al-ilmu qoblal qawli wal amal. Mutasaidin, mutanasidin. Saling gotong royong, bahu membahu, yaronal ghaya wahidah, dengan satu tujuan, wa intabainat turuq, meskipun beda caranya, wal maksud wahid, yaitu kemaslahatan kaum muslimin yang dai-nya kepada tauhid dan sunnah, dakwanya di atas ilmu. Tadi dokternya sesuai dengan jabatannya, kedudukannya, pedagang juga demikian, tidak berlaku curang. Semuanya demi apa? Kemaslahatan kaum muslimin yang kaya, kekayaannya untuk fisabilillah. Tolong menolong alal birri wa taqwa. Ini akan terjadi ukhuwah Islamiyah yang hakikiyah. Fama anfa'al amal bihadal hadits. Kata Syekh, sungguh luar biasa manfaatnya jika hadis ini betul-betul dipahami dan diamalkan oleh kaum muslimin. Al-azim alladhi arsyada fi hadan nabi sallallahu ummatahu ila an yakunu kal bunyan yashuddu ba'du ba'da wa kal jasadil wahid idza ishtaka min udwun tadarahu sar jasad bil humma was sahar. Sekali lagi, kalau kaum muslimin melaksanakan perumpamaan yang Rasul sampaikan dalam hadis ini seperti bangunan yang saling mengokohkan, atau dalam hadis yang lain seperti satu tubuh. Ya, kalau satu sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Walihada hasas syari' ala kulli ma yuqawi hadal amr. Makanya Islam, Al-Quran dan Sunnah menganjurkan untuk mengokohkan bangunan tersebut. Itu yang paling utama di tauhid, ittiba'us sunnah, cinta mencintai karena Allah. Yang keempat tadi apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kalau mau dilanjutkan, yang keenam yaitu dengan meninggalkan al-hasad, iri dan dengki, kezaliman terhadap kaum muslimin. Meninggalkan hasad, iri dan dengki, kezaliman terhadap kaum muslimin. Walihada hasad syari' ala ma yuqawi hadal amr wa ma yujibul mahabbah bainal mu'minin wa ma bi yatimmu ta'awun 'alal manafi'. Kemudian yang keberapa? 7. Saling memberikan manfaat. Saling memberikan apa? Manfaat. Yang ke-8, melaksanakan hak-hak sesama kaum muslimin. Sekali lagi, hak-hak yang layak dipenuhi. Wa ma bihi yatimu ta'awun 'alal manafi' wa nahyi tafarruq wa ta'adi wa tasydidil kalimah, dan melarang dari perpecahan serta permusuhan itu tadi. Wala tahasadu, la tanajasu, wala tadabaru, wala tabaghadu. Nah, fi nususin katsira. Ya, kalau mungkin mohon maaf kita contohkan di sini misalnya. Di kajian ada undian pertanyaan, dapat hadiah. Ini juga terkadang kalau tidak ada ukhuwah, yaitu apa? Saling isar, mendahulukan yang lain. Ya sudahlah, sampai aja yang jawab. Nggak asal rebutan. Kan? Apalagi yang sudah berpuluh-puluh kali sudah setoran hafalan, masya Allah, jazakumullah khairan. Kasih kesempatan kepada apa yang lain. Lain itu bisa ditulis juga. Yang keberapa berarti? Yang ke-10 harus ada al-isar, mendahulukan saudaranya dalam hal yang mubah. Mendahulukan saudaranya dalam hal yang apa? Yang mubah. Kalau dalam hal yang wajib boleh enggak? Lomba-lomba. Contoh kata ulama, contoh isar yang nggak boleh. Misalnya ada antum mungkin berdua atau bertiga lah atau lebih dari itu safar. Kemudian misalnya, atau jangan safar aja, ini nggak sampai safar.
Qadar Allah nggak ada air untuk sholat, sudah waktu sholat nggak ada air, ya. Kalaupun ada, cuma cukup untuk satu orang berwudu. Paham? Nah, ini kata para ulama boleh enggak? Yang menemukan pertama kali air itu memberikan kepada yang lainnya, sedangkan dia nggak punya apa? Air untuk wudu. Maka ini kata para ulama tidak boleh dia pakai. Yang lain nanti entah itu tayamum, nanti entah untuk apa? Cari air yang di tempat lain. Intinya tadi isa dalam yang wajib tidak boleh. Paham? Nah, wallahu ta'ala alam. Atau yang kedua, yang mustahab, yang sunnah. Contohnya, kalau misalnya sholat berjamaah di masjid, ada shaf depan, ya, antum sebetulnya yang lebih layak dapat itu. Cuma, nggak enak sungkan dengan teman yang lain, antum suruh maju dia. Hah? Padahal apa? Rasul menyuruh untuk apa? Iya, kecuali kata ulama, kecuali kalau madaratnya lebih besar. Contoh ya, ada ya istilahnya mungkin orang yang ditokohkan lah, ya. Dia kepingin juga di shaf itu. Kalau antum dahului, bisa jadi antum nanti diusir dari masjid itu. Paham ya? Nah, ini beda lagi kasusnya. Paham? Nah, wallahu ta'ala alam. Atau ya bukan tokoh lah, mungkin orang tua antum, ya. Apa antum misalnya, beliau juga mau shaf depan, antum dahului. Jangan alasan kan Rasul suruh apa? Orang-orang di luar ini anak yang apa? Iya, jadi sekali lagi beda pembahasannya. Cuma secara hukum asal tetap yang sunnah tidak boleh diithar. Paham? Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, lanjut sedikit lagi kata Syekh, wa ma bi yatimmu ta'awun 'alal manafi wa nahai tafarruq wa ta'adi wa tasyitil kalimah. Di antaranya yang bisa memecah belah barisan kaum muslimin, ghibah, fitnah dalam bahasa kita, ya. Ini yang bisa memecah belah apa? Barisan kaum muslimin. Makanya sudah pernah kita sampaikan, kalau ada yang menghibah saudara antum, teman antum, ya sudah sering kita sampaikan, kalau yang menghibah itu gentle, dudukkan bertiga. Antum sebagai wasitnya, kemudian apa yang ghibah dan yang dighibahi. Agar apa? Clear. Jangan berani di belakang menuduh, menghibah ketika dikumpulkan. Wah, nah, banyak aja alasannya. Paham? Ini ciri orang-orang apa? Al-munafiqin, suka ngegosip tapi apa ditantang dialog tidak berani. Ini yang memecah belah barisan apa? Kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Fi nususin katsiratin hatta adda hada aslan adiman min usuluddin tajib mura'atuhu wa tibaruhu. Sekali lagi banyak nas-nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menyeru kepada ukhuwah Islamiyah dan sekaligus menjauhkan dari hal-hal yang bisa memecah belah barisan kaum muslimin. Tapi mumpung masih ada beberapa aja nih, sebutkan satu ayat tentang apa yang kita sampaikan terakhir. Hal-hal yang dilarang dalam Islam yang bisa memecah belah barisan kaum muslimin. Ana pingin redaksi ayatnya. Apa ayatnya? Aqimus sholat atau apalah. Nah, sebutkan lafadznya. Ya, itu betul-betul tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la yakharqamu min qaumin kunu khairan min nisa'in khairan minhunna wala bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ahsanti barakallahu fiik. Baik, jazakillah khair. Itu dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sebagian kaum memperalat sebagian yang lain sampai akhir al-ayah. Baik. Yang ke-9 apa yang antum tulis itu? Melarang perpecahan dulu, melarang perpecahan. Dan yang antum tulis apa? Sampai berapa? 10. Yang ke-9 apa? Melarang perpecahan. Hah? Melarang dari perpecahan. Melarang perpecahan. Yang 8 apa 8?
melaksanakan hak-hak kaum muslimin. Yang kesembilan, menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak ukhuwah Islamiyah. Hah? Oh, itu mendahulukan hak saudaranya dalam hal yang mubah. Yang ke-10, ya bingung kan? Terserah, pokoknya iya, angka layuhimun, yang nomor terserah tuh. Yang terakhir itu tadi mendahulukan hak saudaranya dalam hal yang mubah. Kemudian kalau mau ditambahkan yaitu tadi menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Paham ya? Terserah antum kasih nomor 20, 100 terserah. Nah, yang penting jangan menganggap angka sial saja, enggak apa-apa. Paham tuh? Yang terakhir kata Syekh, wa tarjihuhu ala ghairi wasailai bikulli mumkin. Kemudian kata Syekh, fa nas'alullah ta'ala an yuhaqqiqa lil muslimin hadzal asal wa yu'allif baina qulubihim. Kita mohon kepada Allah semoga Allah mewujudkan hadis ini untuk kaum muslimin dan menyatukan hati mereka, wa yaj'alhum yadan wahida ala man nawa'ahum wa adahum, dan semoga Allah menjadikan mereka satu tangan untuk melawan musuh-musuh mereka. Innahu karim. Ya, wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, terutama tentang pembahasan kita hari ini, tafadhalu. Kemudian ada yang kelupaan, kata Abu Musa Asy'ari tadi, Rasul wasabbaka baina asabihi. Ya, wasabbaka baina asabihi. Kata para ulama, ada 3 keadaan dilarang untuk apa namanya sini? Bahasa Indonesianya? Hah? Tapi lihat semua kan bentuknya gini ya? Iya. Menyilangkan jari jemari. Ya mungkin itu lebih simpel ya. Yang penting paham itu ya. Iya. Kata para ulama ada 3 sikon atau kondisi keadaan kita dilarang untuk menyilangkan jari jemari. Kapan itu? Hah? 3 keadaan. Taib, ana sampaikan yang pertama, ketika keluar untuk sholat ke masjid. Mulai dari rumah dilarang sudah menyilangkan jari jemari. Yang kedua, ketika menunggu sholat. Masih azan, belum selesai, itu dilarang sampai masjid menyilangkan apa? Jari jemari. Dan yang ketiga, pas waktu sholat. Kalau sudah salam boleh atau tidak? Boleh. Kalau sudah apa? Salam, sebagaimana kisah Rasul dalam hadis namanya Dzul Yadain. Ya, ketika Rasul ada lupa sholatnya, Rasul ketika selesai sholat sabaka baina asabi. Jadi yang dilarang itu pada waktu tadi keluar dari rumah, ketika jalan mau ke masjid, ketika menunggu sholat, dan yang ketiga ketika apa? Waktu sholat itu sendiri. Paham tuh? Karena hadis Rasul SAW ada larangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu taala alam. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Yang ikhwan dulu, yang ikhwan. Ya, silakan, Pak. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya soal ini Ustaz. Kami hanya sama sekali yang dimaksud Islamofobia itu apa? Nah, Islamofobia itu anti-Islam, Pak. Kayak orang-orang kafir itu di Eropa ataupun di sebagian negara Amerika, kalau melihat misalnya orang pakai jilbab atau pakai kopiah, itu sudah apa? Mungkin bisa dipukul, mungkin bisa dicaci maki, dimarah-marahi. Kalau masuk mungkin ke tokonya diusir. Itu namanya Islamofobia, Pak. Paham ya? Nah. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Ya, Ibu tadi yang mau tanya silakan.
Untuk yang kita menghadapi teman-teman yang mungkin ahli kita, ketika kita itu apa boleh melarang atau memang harus barok? Iya. Dalam prinsip al-sunnah ada istilah al-wala wal bara, cinta dan benci tadi karena Allah. Orang itu bertauhid, ittiba sunnah kita cintai karena tauhid dan ittiba sunnahnya. Kalau orang itu berbuat syirik, maka kita berlepas diri dari orang itu dan dari kesyirikannya. Orang itu berbuat bid'ah atau bahkan alil bid'ah, tokohnya alil bid'ah, harus ada al-bara, berlepas diri orang tersebut. Meskipun tidak boleh sampai mendolimi. Ya, contohnya, seperti yang sering kita sampaikan, tetangga kita orang kafir, harus ada al-bara, tidak boleh ada kecintaan kepada orang kafir. Namun kebencian tidak boleh sampai melampaui batas, sampai mendolimi. Ya, ketika tetangganya orang kafir atau musyrik ataupun al-bid'ah, mangganya dicolongi terus. Tidak boleh. Ya. Atau dinding rumahnya diketok-ketok palu, padahal tidak apa? Ada kebutuhan dan sebagainya, mengganggu, tidak boleh. Ya. Jadi sekali lagi, dalam masalah al-bara ini ada kaidah-kaidahnya. Secara asal ahli bid'ah diboikot secara asal. Ya, namun kecuali kata ulama kalau itu bisa mendatangkan madarat bagi kita. Anak sering contohkan di kajian-kajian itu. Kita di kampung ya Pak RT-nya ahli bid'ah, bahkan tokohnya ahli bid'ah. Secara asal diboikot, enggak usah ngomong, enggak usah nyapa. Paham? Tapi kalau kita di kampung seperti itu, ya apalagi masih jomblo, nggak dapat surat nikah, kan harus lewat Pak RT kan? Ya, kalau antum nggak nyapa ya nggak dapat apa? Iya, jadi sekali lagi, secara hukum asal alil bid'ah itu diboikot, artinya boikot itu artinya tidak diajak ngomong, tidak disapa, tidak ya sudahlah, dijauhi. Kecuali tadi kalau ada kemadaratan yang menimpa kita, ataupun kalau ada kemaslahatan maka boleh tidak memboikot. Paham ya? Maka ini lihat kondisi itu. Tetap hati harus ada apa? Ya al-bara, mengingkari kebencian terhadap kesyirikan, alusyirik, bid'ah dan ahli bid'ah. Adapun dalam muamalah ini sekali lagi tergantung dengan apa? Kondisinya. Kalau kita kondisinya di atas angin istilahnya, kita punya kekuatan, punya kekuasaan, ya sudah, nggak usah apa, nyapa, nggak usah ngomong sama mereka. Atau kalau tadi, ya misalnya orang ini nggak punya kekuatan, kekuasaan, dan kita kalau nggak nyapa, nggak ngomong sama dia, kita melengos kalau lewat, nggak ada madarat bagi kita, tidak ada masalah. Paham? Itu hukum asalnya. Makanya ulama mengatakan wala tujalisu alal ahwa wala tujadilu wala tukallimu, jangan ngomong kepada ahli bid'ah, jangan bermajlis dengan mereka, jangan menjenguk mereka kalau sakit. Itu banyak ucapan-ucapan ulama tentang hal ini. Cuma tadi ada pertimbangan maslahat dengan apa? Mafsadahnya. Paham ya? Nah. Cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Lingkungan desa. Nah, ikut bersih kampung. Saya berpikir kalau bersih kampung ya bersih dia. Dan saya bilang iya mau. Nah, belakangan ternyata itu ada paseban sholawatan. Dan kita harus mengumpulkan makanan desa. Terus sikap kita gimana? Saya tahu kalau iya. Maka tinggalkan. Maka tidak boleh ikut sama sekali perayaan kebid'ahan apapun namanya itu. Ya mungkin kalau mungkin ya cari siasat, mungkin ibu punya cucu di luar kota sana. Pergi keluar kota atau kemana ya, sekali lagi tetap kebid'ahan tidak boleh dilakukan. Kalaupun sampai terjadi ya sudah, itu namanya dosa. Ya, itu namanya. Ya sama aja, wala ta'awan 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas apa? Dosa dan maksiat. Ya, wallahu taala alam. Baik, ini ada pertanyaan saya kurang paham.
apa ada dalil membaca ayat 1000 dinar? Apa maksudnya ini? Nggak tahu ana, wallahu a'lam. Wallahu taala a'lam. Taib, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.